Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Saya doakan semuanya masih baik-baik saja ya. Tidak ada yang desperate, tidak ada yang stres menghadapi keadaan altcoin yang terus bleeding out. Teman-teman, bukan hanya kalian saja tentunya yang merasakan floating loss yang mungkin lumayan dalam, tetapi saya rasa hampir 90 atau 95% dari investor cryptocurrency sekarang berada di dalam fase yang sama, yaitu adalah holding dan berada dalam keadaan floating loss yang cukup dalam. Jadi sebenarnya kalian tidak sendiri. Volatility di market yang sangat ekstrim ini sebenarnya di sisi yang lain juga membawa yang namanya kesempatan, terutama untuk teman-teman yang merupakan traders. Kalau kalian yang merupakan traders, harusnya volatility itu adalah sebuah kesenangan buat kalian. Karena di mana ada volatilitas, di sana ada kesempatan. Tetapi tentunya, kalau misalnya kita mau memanfaatkan volatility, itu ya kita jangan, kalau bisa ya, jangan sampai ngelawan arus. Kalau teman-teman melihat volatility-nya lagi bearish banget, atau momentumnya lagi bearish banget, ya kalau bisa jangan dilawan, lebih baik mencari peluang untuk short. Tapi kalau price action-nya menunjukkan bahwa momentumnya lagi bullish, maka kalian juga bisa manfaatkan volatility-nya mungkin untuk long. Nah, ada satu altcoin yang menurut saya hari ini menghasilkan price action yang cukup positif, teman-teman. Tetapi tentunya ini bukan financial advice, saya hanya share saja satu altcoin yang sedang saya building position, karena saya melihat ada sesuatu yang menarik di sini. Kita bakalan bahas project altcoin apa itu. Nah, di sini teman-teman, project yang saya mention adalah EOS atau EOST. Nah, tetapi kenapa saya building position di sini itu bukan based on fundamental analysis ya. Ini pure based on price action. Nah, kenapa saya menyukai EOS hari ini? Setelah kemarin saya juga sudah sempat masuk ke rare, teman-teman. Bahkan saya sempat share ya di Twitter saya, kalau misalnya teman-teman ada follow harusnya tahu. Saya masuk di rare itu, nih kalau teman-teman cek ya di Twitter ya. Di sini. Kita coba cek. Rare. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, saya masuk rare itu dari kurang lebih 0,07 roughly. Saya beli lagi 0,085-an, beli lagi 0,09-an, dan kalau kalian lihat nih teman-teman, kemarin sempat nyentuh ke 0,14. Karena price action-nya positif. Kita mendapatkan ada momentum, ada konsolidasi, dan biasanya akan diikuti oleh rally berikutnya ke atas. Nah, hari ini teman-teman, saya menemukan ada pattern yang serupa, tetapi berada di pair yang berbeda, yaitu adalah EOS. Oke, meskipun tentunya disclaimer ya teman-teman, ini saya tidak mengajak teman-teman untuk melakukan apapun, saya hanya share saja bahwa saya building position di EOS, karena saya melihat ada momentum diikuti konsolidasi. Nah, jika sampai kita berhasil untuk breakout dari pattern ini teman-teman, yang untuk sementara, saya bisa kategorikan ini sebagai pattern bull flag lah ya. Atau kalian mau sebutnya sebagai expanding triangle, itu juga bebas deh. Intinya ini adalah pattern konsolidasi setelah adanya rally yang cukup signifikan, menunjukkan ada momentum yang cukup kuat di sana, dan saya cukup menyukai setup seperti ini. Dan kalau misalnya kita breakout dari area konsolidasi ini, saya rasa kita akan bisa melihat EOST ini mendapatkan momentum yang lumayan signifikan. Minimum menurut saya akan hit ke kurang lebih area 0,0061 di sini. Which is berarti ada potensi kenaikan ya kurang lebih kalau kita ukur ya 20-30% lah dari range kita sekarang. Oke? Tetapi teman-teman tentunya segala setup datang dengan yang namanya titik invalidasi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah berhasil breakdown lagi di bawah area konsolidasi ini, tentunya ya ini terinvalidasi skenario bullishnya. Oke, kalau yang agresif, ini building positionnya berada kurang lebih di area ini. Tapi kalau yang konservatif, tentunya bakalan building position setelah kita breakout di atas area trendline ini. Tentunya ini akan jauh lebih aman ya teman-teman, karena di sana kita telah mendapatkan beberapa hal. Yaitu adalah pertama, kita mendapatkan ada momentum yang cukup kuat, sehingga kita berhasil breakout dari area trendline. Dan yang kedua, berarti kita juga berhasil untuk breakout di atas area lower high terakhir di time frame kecil ya tentunya. Berarti ada dua indikasi bahwa kita bisa melanjutkan trend bullishnya. Tapi kalau secara pribadi saya sudah building position
Ya dikarenakan saya memahami resikonya teman-teman dan saya mengerti cara memanage posisinya. Kalau ternyata memang salah, saya akan gercep keluar gitu. Jadi saya nggak bakalan ragu-ragu untuk langsung cut loss dan menunggu lagi kesempatan yang ada. Tapi EOS ini teman-teman menurut saya adalah salah satu chart yang menurut saya paling positif untuk hari ini secara price action. Oke? Dan kalau misalnya building position di mana pertanyaannya kan? Kalau saya building positionnya itu di Bybit teman-teman. Karena di Bybit, karena ini EOS ini teman-teman termasuk altcoin yang market cap-nya tergolong masih tidak terlalu besar. Jadi saya pengennya kalau building position itu cari di exchange yang liquidity-nya ada. Sehingga saya tidak mendapatkan slippage yang besar. Saya dapat harganya efisien dan saya bisa mendapatkan cuan lebih besar kalau ternyata memang analisa saya benar. Nah, saya masuknya di Bybit karena di sana liquidity-nya lebih tebal. Kalau teman-teman belum punya akun Bybit, linknya ada di kolom description. Kalian tinggal cek saja di sana. Kalau kalian mendaftar menggunakan link yang saya berikan, itu ada potensi kalian mendapatkan reward hingga 4 ribuan dolar dengan menyelesaikan berbagai task yang ada. Nah, teman-teman, selain daripada price action yang cukup menarik, di sisi yang lain, kalau teman-teman perhatikan dari data di belakang layarnya, menunjukkan bahwa di EOS ini, untuk sementara waktu ya, banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk short. Oke, menggunakan leverage. Taunya dari mana? Pertama, open interest-nya itu meroket, teman-teman. Artinya, banyak orang yang trading di EOS beberapa waktu terakhir menggunakan leverage. Open interest di sini hanya menunjukkan seberapa agresif traders menggunakan leverage. Ketika naik drastis, berarti lagi banyak nih trader menggunakan leverage masuk ke EOS. Nah, untuk mengetahui yang masuk itu kebanyakan short apa long, kalian tinggal lihat di funding rates-nya. Funding rates-nya, teman-teman, itu menunjukkan negatif 1,6. Itu dalam banget, teman-teman. Bahkan tadi sempat menyentuh ke minus 2%. Jadi setiap nanti expired, kalau di Binance bisa 8 jam sekali ya, teman-teman, funding rate itu di reset, atau kadang ada yang sampai 4 jam sekali. Seperti Rare contohnya, kemarin itu 4 jam sekali saya dapat 2%, teman-teman. Hanya dengan hold posisi long, 2%. Bayangkan. Kalau di EOS ini, kebetulan itu minus 1,62%. Jadi dengan saya hold posisi long saja, mungkin selama 8 jam, setiap 8 jam saya akan dihadiahi 1,6% dari posisi saya. Itu terlepas dari gains yang saya dapatkan kalau ternyata analisanya benar, teman-teman. Nah, dengan adanya hal ini, price action yang menarik, kedua funding rates menunjukkan sangat negatif, yang berarti banyak orang mencoba untuk short di sini. Ada potensi menurut saya akan terjadi semacam short squeeze di EOS. Sehingga dengan berbagai indikasi yang ada, teman-teman, saya mengambil keputusan berdasarkan berbagai analisa dan juga data yang ada untuk building position di EOS. Jadi sudah paham ya teman-teman apa yang saya lihat di EOS sehingga saya tertarik untuk membuka posisi. Tapi sekali lagi teman-teman, ini saya tidak mengajak teman-teman untuk melakukan apapun gitu ya. Tentunya ada resiko bahwa analisa yang saya berikan ini salah banget dan rupanya tiba-tiba kita drop dalam, who knows. Tapi saya siap dengan resikonya dan saya tahu risk to reward ratio dari setup ini itu besar. Jadi saya siap kalau misalnya ternyata loss dan kalau misalnya ternyata benar, saya bisa mendapatkan reward yang lumayan. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian pengen building position di altcoin yang market cap-nya kecil, pastikan kalian pakai exchange yang liquidity-nya tebal. Kalau di futures, terutama itu di Bybit mungkin. Karena kalau di sana, kalian tahu lah ya, mereka udah exchange yang cukup besar, ya kan? Dan mereka punya liquidity yang cukup tebal juga di futures. Kalau di spot mungkin ya, kalian lebih bebas lah pilihnya di exchange mana. CoinEx juga bagus, karena CoinEx pilihan altcoin-nya banyak, Bybit juga oke. Ada juga beberapa lain, misalnya kalau kalian mau lokal, toko kripto juga bagus. Tapi kalau di futures kalian harus lebih selektif sedikit untuk ngelihat ke arah liquidity-nya. So, teman-teman, kesimpulannya adalah saya secara pribadi building position di EOS atas dasar pertama price action-nya menarik, ada rally diikuti konsolidasi, oke, dan kalau kita breakout di atas konsolidasi ini, menurut saya itu akan menjadi pelanjutan arah menuju minimal ke area kurang lebih 0,006-an kurang lebih, itu sebagai area major resistance pertama di sana. Dan yang kedua juga alasannya adalah karena dari segi funding rates menunjukkan bahwa sangat negatif, berarti banyak orang mencoba untuk short EOS ini, yang ada potensi membuat kita melihat market maker mencoba untuk melakukan semacam short squeeze. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.